Cahaya Ramadan. Tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu. Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Tawuran di bulan Ramadan resahkan warga. Bacok Satpam PTPN, pria diringkus. Enam jembatan di Tapteng terputus akibat longsor. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Selasa 24 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, tawuran antar pemuda kembali terjadi di Kabupaten Batubara di bulan suci Ramadan. Aksi kekerasan ini seolah telah menjadi tradisi yang terus berulang setiap tahun. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga merasa sangat resah karena rumah mereka kerap menjadi sasaran lemparan batu. Tawuran antar pemuda ini terjadi di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Gang Setia Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut keterangan warga, tawuran tersebut seakan sudah menjadi tradisi setiap bulan suci Ramadan. Aksi ini melibatkan 2 kelompok pemuda antar desa, yakni Pemuda Desa Sukamaju versus Pemuda Desa Boga. Bahkan sebagian peserta tawuran diketahui masih berusia di bawah umur. Tawuran biasanya terjadi pada dini hari usai sahur hingga menjelang pagi. Dalam aksinya, kedua kelompok saling lempar batu dan kayu, bahkan menggunakan senjata tajam. Batu-batu yang digunakan diambil dari puing rumah warga yang sudah rubuh di sekitar lokasi. Tawuran ini telah berlangsung selama 2 hari berturut-turut di bulan suci Ramadan. Warga menyebut para pelaku seakan tidak takut dengan kehadiran petugas kepolisian. Aksi tawuran disebut seperti kucing-kucingan dengan petugas. Saat polisi berpatroli, para pemuda menghentikan aksi. Namun setelah petugas meninggalkan lokasi, tawuran kembali terjadi hingga berhenti dengan sendirinya pada pagi hari.
Akibat kejadian ini, warga mengaku sangat tidak nyaman dan resah. Kaca jendela rumah kerap pecah akibat lemparan batu. Warga juga khawatir aksi tersebut dapat membahayakan anak-anak, pengguna jalan, serta penduduk lainnya. Datang polisi, bubar mereka, tapi udah pergi polisi, datang lagi. Ada yang bilang gini, polisi aja aku tak takut. Polisi aja nggak marah. Nanti kan berdiri motor polisi itu situ, bubar mereka tuh, nanti udah pergi motor polisi itu kumpul lagi, entah dari mana nggak tahu. Campur-campur. Biasanya berlangsung sampai berapa lama itu, Pak? Paling udah nampak matahari terbit, udah bubar. Mulai dari hari subuh ya. Iya. Sebelum azan lah, sebelum azan subuh tuh udah mulai. Udah siap makan sahur lah. Mereka. Senjata yang mereka gunakan apa aja? Batu, kadang-kadang kayu, kadang kayaknya sekali-sekali tuh nampak tuh kadang kayak macam pisau ya Kak, pisau gitu. Kata anak-anak ini awak pun nggak sampai sajam gitulah. Pokoknya tolonglah Pak, diamani gitu ya. Biar kami merasa kami merasa nyaman, tidak terganggu aktivitas kami. Hari-hari pun kami nggak merasa terganggu, apalagi siang kan. Siang takutnya gini, ada yang korban. Soalnya saya ada pernah jadi korban, kepala langsung kena batu. Andai kan kena ke anak awak kan, kayak mana pula rasanya itu kan. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kapolsek Labuhan Ruku AKP Cecep Suhendra menyatakan pihaknya telah melakukan patroli di lokasi tawuran. Namun para pemuda sering menghilang saat petugas datang dan kembali tawuran setelah petugas menjauh dari lokasi. Warga berharap kepada Polsek Labuhan Ruku, Polres Batubara hingga Polda Sumatera Utara agar bertindak tegas dan segera menghentikan aksi tawuran ini, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan tenang. Dari Batubara, Fadli Pelka, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, seorang maling yang melakukan pembacokan terhadap Satpam Perkebunan Sawit berhasil diamankan unit Jatanras Polres Asahan. Pelaku pembacokan yang dikenal sadis dan brutal ini pun tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah melarikan diri sejak November 2025 lalu, seorang pria pelaku pembacokan Satpam Triswanto alias Jaidut, warga Asahan, berhasil diamankan unit Jatanras Polres Asahan di tempat persembunyiannya di Tanjung Medan, Provinsi Riau pada Kamis 19 Februari lalu. Peristiwa pembacokan ini berawal saat pelaku bersama seorang rekannya sedang membawa muatan sawit hasil curian milik PT PN 4 yang terletak di Desa Tinjauan, Simalungun, Sumatera Utara dengan menggunakan satu unit mobil pickup yang tengah melaju dari jalan perkebunan PT PN 4 menuju Asahan tanpa menyadari bahwa mereka sedang dalam pengejaran Satpam Perkebunan tersebut. Setibanya di jalan perkebunan PT Bakri Sumatera Plantation Asahan, mobil pelaku dihadang oleh Satpam dan rekannya. Dengan niat hendak mengambil barang bukti mobil yang sudah bermuatan sawit curian, hingga terjadilah pertarungan sengit antara kedua pelaku dan kedua Satpam. Akibatnya, salah satu Satpam terkena senjata tajam tepat di bagian jari tangannya hingga nyaris putus. Setelah korban tak berdaya, pelaku bersama rekannya langsung melarikan mobil beserta sawit hasil curiannya. Pada saat mengambil barang hasil curian dan mobil tersebut, para pelaku ada mengancam dan menganiaya para pengamanan security dan pihak pengamanan eksternal, sehingga mobil dan barang bukti tersebut berhasil diambil oleh para pelaku. Dan pada saat itu karyawan atau security PT PN 4 Tinjauan ada mengalami luka akibat senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Pelaku ini sempat kabur kemana, Pak? Pada saat kita melakukan penyelidikan, kami temukan tempat tinggal mereka dalam keadaan kosong dan kita lakukan penyelidikan secara intensif. Ternyata yang bersangkutan beserta rekan-rekannya sudah melarikan diri dan kita ketahui keberadaannya berada di Rokan Hilir, Riau. Dan pada saat itu kita langsung melakukan pengejaran ke sana dan berhasil mengamankan pelaku. Saat ini pelaku sudah diamankan di sel tahanan Mapolres Asahan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Pasal 351 Ayat 2 dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Batubara, Fadli Pelka, Garuda TV melaporkan. Dia bilang apa sama kamu? Pemirsa, satu unit truk pengangkut ekspedisi hilang kendali hingga menimpa salah satu rumah warga yang berada di pinggir Jalin Sumtolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Beruntung saat kejadian pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Namun rumah yang tertimpa mengalami kerusakan cukup parah pada bagian samping. Satu unit truk dengan nomor polisi BM 8136NU bermuatan ekspedisi menimpa salah satu rumah warga yang berada tepat di pinggir Jalan Cumtolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu Selatan yang terjun ke lokasi langsung mengamankan arus lalu lintas. PSK Satlantas Polres Labuhan Batu Selatan Ibtu Rostiati Sihombing mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin pagi berkisar pukul 5 WIB. Truk dikemudikan Eko, 32 tahun, warga Riau. Awalnya truk datang dari arah Medan menuju Pekanbaru, Riau. Sesampainya di TKP, datang dua bus dari arah berlawanan dan hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, truk terpaksa mengambil jalur ke kiri dan hilang kendali hingga menimpa rumah tersebut. Sementara penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat kejadian berlangsung sehingga tidak ada korban jiwa. Truk ini mencegah atau mengantisipasi adanya laka tabrak depan, di mana ada dua bus yang berasal dari Kota Pinang mendahului atau mengambil jalur kanan. Jalurnya dari truk, sehingga truk ini mengambil posisi sebelah kiri untuk mengelakkan terjadinya tabrak depan, sehingga truk ini mengalami kecelakaan, mengambil jalan beram, sehingga masuk parit dan menabrak sebuah rumah. Kalau busnya menurut info dari driver adalah membawa penumpang. Sementara untuk kol diesel adalah sebagai pengangkutan ekspedisi. Demikian. Bu, ini kan ada rumah tertimpa, ini ada nggak yang luka-luka atau bagaimana, Bu? Ya, untuk saat ini rumah tertimpa tetapi mengalami kerugian material. Ya, kalau untuk korban jiwa, luka-luka kita nyatakan tidak ada. Truk tersebut berhasil dievakuasi menggunakan 2 unit mobil derek. Arus lalu lintas ditutup total saat evakuasi berlangsung. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan masih terputus pasca banjir. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesal sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Bagus, Bu. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar.
Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya? Fa'aslihu baina akhwaykum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 6 jembatan gantung dilaporkan terputus total. Putusnya jembatan ini sempat membuat sejumlah desa terisolasi dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Derasnya arus sungai dan material banjir menghantam struktur jembatan gantung di Kecamatan Tukal, Sarudik, dan Barus. Akibatnya 6 jembatan yang menjadi akses vital antar desa rusak parah dan terputus total. Jembatan tersebut selama ini menjadi urat nadi perekonomian warga, termasuk akses menuju sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Putusnya jembatan membuat warga sempat kesulitan beraktivitas dan harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan beresiko. Merespon kondisi tersebut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Kodim 0211 Tapanuli Tengah langsung mengerahkan personel untuk membangun kembali jembatan yang rusak. Komandan Kodim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol INF Bayu Hanuranto Wicaksono, Shub INT MHI, menegaskan pembangunan jembatan ini menjadi prioritas untuk memulihkan akses masyarakat. Kami mendapatkan tugas untuk membuat atau membangun kembali jembatan-jembatan yang rusak, khususnya jembatan gantung. Di wilayah Tapanuli Tengah khususnya terdapat 6 titik. 2 berada di Kecamatan Tukal, kemudian 1 di Kecamatan Sarudik, kemudian 1 di Kecamatan Andam Dewi tadi yang sudah selesai, kemudian 2 di Kecamatan Barus. Ini salah satu yang berada di Kecamatan Barus. Kalau untuk jembatan ini menghubungkan berapa desa atau kelurahan ini, Pak? Intinya kalau jembatan gantung ini kan jelas kalau dari satu desa ke satu desa otomatis minimal 2 desa. Kemudian dari desa tersebut kan pasti ada rangkaian desa-desa terdekat juga yang akan otomatis akan terbantu dengan mobilitas adanya jembatan gantung tersebut. Kalau kerusakan untuk jembatan ini terjadi pada saat yang tahun lalu atau yang baru-baru ini banjir? Untuk di wilayah Tukal dan di wilayah Kecamatan Sarudik itu kejadiannya ketika di bulan November yang lalu. Kemudian khususnya yang di Kecamatan Andam Dewi dan Kecamatan Barus ini kejadian bencananya bukan yang November kemarin tapi yang tahun lalu. Nah, sehingga kemarin ada perintah baik itu yang bencana yang baru kemarin November maupun yang sebelumnya diperintahkan untuk mendata dan kemudian kami diberikan amanah untuk membangun jembatan tersebut. Kalau untuk target penyelesaian jembatan ini kira-kira kapan? Kalau sesuai dengan target, kami paling lambat inginnya minggu kedua bulan Maret. Tapi harapannya minggu pertama apabila memang bisa terkejar,
kita kejar di minggu pertama bulan Maret. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait. Diharapkan dengan kembali terhubungnya akses antar desa, roda perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Tapanuli Tengah dapat segera pulih. Sukriyadi, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, pasca banjir bandang susulan yang melanda Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, 3 desa hingga kini masih terisolir di tengah bulan suci Ramadan. Warga yang menjalankan ibadah puasa terpaksa bertaruh nyawa melintasi sebatang kayu gelondongan untuk mendapatkan sembako demi kebutuhan berbuka puasa. Empat hari pasca banjir bandang susulan menerjang Kecamatan Badiri, akses jalan dan jembatan penghubung antar desa masih terputus total. Hingga kini belum terlihat adanya perbaikan dari pihak terkait. Akibatnya ratusan warga dari 3 desa yaitu Aik Botar, Pagaran Honas, dan Lubuk Ampolu terpaksa mencari jalan alternatif yang sangat beresiko untuk mendapatkan logistik makanan dan sembako. Warga harus meniti sebatang kayu gelondongan yang dipasang seadanya di atas aliran sungai tanpa pengaman. Seperti yang dilakukan Ibu Darni Situmorang, warga Dusun 1 Lubuk Ampolu. Ia terpaksa berjalan kaki sejauh 1 km lebih menuju Pasar Hutabalang demi membeli bahan makanan untuk persiapan berbuka puasa bersama keluarga. Puasa enggak ini, Bu? Puasa. Ini dari desa mana, Bu, ini? Lubuk Ampolu. Siapa gimana nih, Bu? Enggak, kami mau keluar aja membeli sembako. Beli sembako. Stok kan habis ya. Kami nggak nyangka kan bencana datang tiba-tiba. Ini dengan seperti ini Ibu berani bisa melewatinya, Bu? Ya, jadi itulah Pak dengan jantungan. Oh iya. Ya, Ibu. Jalannya Bu berapa jauh Bu? Ada berapa kilo Ibu? Jalannya setengah kilo Pak. Setengah kilo ya. Berarti dari desa Ampolu masih ini? Iya. Oh iya. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat jalan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi 3 desa untuk beraktivitas, termasuk mendapatkan kebutuhan pokok. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan darurat, agar aktivitas dan distribusi logistik dapat kembali normal, terlebih di bulan Ramadan. Sukriyadi, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, di Kota Tebing Tinggi terdapat sebuah masjid bersejarah yang merupakan peninggalan Kerajaan Negeri Padang. Usianya telah lebih dari 2 abad. Masjid ini menjadi simbol berkembangnya agama Islam di Kota Tebing Tinggi. Masjid Raya Kota Tebing Tinggi terletak di Jalan MT Haryono, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Masjid yang berada di jantung kota ini merupakan peninggalan Kerajaan Negeri Padang. Dibangun pada tahun 1870 oleh Raja ke-9 Tengku Haji Muhammad Nurdin. Masjid Raya Tebing Tinggi dibangun dengan perpaduan arsitektur Melayu dan Eropa. Sejak awal berdirinya masjid ini telah menjadi pusat penyebaran dan perkembangan agama Islam di Kota Tebing Tinggi. Hingga saat ini masjid telah beberapa kali mengalami perbaikan dan pemugaran oleh pemerintah kota. Meski demikian, sejumlah ornamen asli seperti pintu, jendela, tiang masjid hingga mimbar masih dipertahankan dan belum pernah diganti. Berkaitan dengan sejarah Masjid Raya Kota Tebing Tinggi, Masjid Raya Kota Tebing Tinggi ini adalah wakaf atau didirikan oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin berkisar tahun 1886. Tengku Haji Muhammad Nurdin sebagai Raja Kerajaan Negeri Padang di masanya dikenal dengan Tengku Haji. Beliau seorang ulama, seorang pejuang yang sangat memikirkan tentang kelangsungan ibadah daripada masyarakat adat Kerajaan Negeri Padang. Ada 3 masjid yang dibangun oleh almarhum Tengku Haji Muhammad Nurdin. Itu pertama Masjid Raya Nur Adin di Kota Tebing Tinggi, masjid di Sungai Berong, dan satu lagi Masjid Nuruddin di Bandar Kalipah, serta satu lagi Pondok Sanggerahan di Tanah Suci Mekah. Yang menariknya Masjid Raya ini kan pusat kota, jadi karena dia pusat kota gampang disinggahi, gampang, dan di dekat sini juga ada pajak. Jadi orang yang belanja ke pajak dia bisa memanfaatkan ini, dan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Saat ini Masjid Raya Tebing Tinggi memiliki berbagai kegiatan keagamaan rutin. Selain sholat 5 waktu setiap hari Senin, ba'da sholat Isya digelar kegiatan taklim. Sementara di bulan Ramadan, Masjid Raya menyelenggarakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, hingga kegiatan buka puasa bersama yang melibatkan masyarakat. Dari Kota Tebing Tinggi, Sani Hasibuan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Balki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari, pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV.
Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. hanya di Garuda TV.